Selamat sore. Sebelum kita memulai ibadah pemberangkatan para murid SD, SMP, SMA untuk mengikuti ujian akhir, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa di dalam hati. Amin. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita puji Tuhan. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau berfirman, di mana ada dua orang berkumpul atas namaku, Engkau hadir di sana. Untuk itu, Tuhan kami percaya akan firman-Mu, bahwa melalui ibadah pemberangkatan ini, Engkau telah hadir memberi berkat bagi kami anak-anak-Mu. Kita datang dari tempat sekolah yang berbeda, pergumulan yang berbeda, pengalaman yang berbeda, dan kemampuan yang berbeda yang membuat kita menjadi berbeda. Namun ingatlah akan firman Tuhan, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai perbedaan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Marilah kita bersatu di dalam Kristus, memohon kiranya roh hikmat dan roh kebijaksanaan dicurahkannya kepada kita, agar melalui hikmat yang dari Tuhan kita
dimampukan untuk mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian-ujian akhir di sekolah. Hampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Engkaulah Allah yang mempersatukan kami dengan kasih setiamu yang besar. Bagimulah syukur dan terima kasih kami. Hari ini kami dapat menyegarkan janji kami di hadapanmu, bahwa kami akan senantiasa taat, beribadah, dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan menyertai kami dalam proses studi kami masing-masing. Saat kami menghadapi pandemi COVID-19, kami lebih banyak belajar dari rumah dan mengikuti pelajaran secara daring. Kami tahu itu juga adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, kepada anak-anak kami, bisa tetap belajar, memperlengkapi diri kami dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Bapa yang di sorga, jika Engkau menyertai kami dalam pandemi ini, kami percaya Tuhan juga memperlengkapi kami anak-anak-Mu, mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya mengikuti ujian tahap akhir di sekolah kami masing-masing. Berilah kami kemampuan dan kekuatan serta hikmat dari Tuhan, serta memampukan kami dalam menghadapi ujian akhir nasional yang akan diselenggarakan oleh pemerintah kami dalam waktu dekat ini. Kami bersyukur Tuhanlah sumber segala hikmat dan pengetahuan. Dengarkanlah doa kami ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan. Tuhan pimpin anakku agar tidak tersesat, akan jalan seterus, bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin harus hidup menderat, agar jangan ku sesat, pegang tanganku Sejak manusia dilahirkan di dunia, dia hidup dan berkarya dengan batasan waktu yang sama, yaitu 24 jam sehari. Salah satu rahasia keberhasilan adalah bagaimana memakai waktu
yang 24 jam sehari itu, orang berhikmat memakai waktunya untuk bekerja, karena itulah karya keberhasilan. Berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Disiplin, karena itulah jalan kesuksesan. Membaca, karena itulah dasar kebijaksanaan. Bersikap ramah, karena itulah menuju persahabatan. Mengasihi, karena itulah puncak kesukacitaan hidup. Dengan mensyukuri waktu yang dikaruniakannya, biasanya orang sukses mempunyai sifat yang kontradiksi dengan orang gagal. Orang sukses menghormati semua atasannya dan berusaha belajar dari mereka. Orang yang gagal membenci semua atasannya dan mencari-cari dalil keberhasilan mereka. Orang sukses tidak takut akan kegagalan. Orang yang gagal secara diam-diam takut akan mencapai keberhasilan. Orang yang sukses membuat komitmen. Orang yang gagal mengobrol janji-janji. Orang yang sukses bekerja lebih keras dan tetap punya waktu untuk komitmennya. Orang yang gagal terlalu sibuk untuk mengerjakan hal-hal yang tak perlu. Seorang yang sukses tak malu akan kesalahan dan akan memperbaharui di kemudian. Sedangkan orang yang gagal meskipun menyesal tak pernah melakukan perbaikan. Untuk itu, jadilah orang yang sukses dan pergunakanlah waktu yang diberikan Tuhan bagimu. Dan ingatlah selalu, sumber segala kesuksesan adalah takut akan Tuhan. Amsal 9 ayat 10b. Dan lakukanlah segala perintahnya, maka engkau akan beruntung di dalam perjalanan hidupmu. Amsal 6 ayat 6 mengatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Kita puji Tuhan. Panggilan untuk mendengarkan nasihat dari firman Tuhan. Tertulis dalam kitab Amsal pasal 23, dimulai dari ayat 17 sampai ayat 26. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak.
tunjukkanlah hatimu ke jalan yang benar. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging, karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakkan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya, demikian juga dengan hikmat, didikan dan pengertian. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakkan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Amin. Kita puji Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya menyertai kamu sekalian dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom bagi kita semua. Anak-anak yang kami kasihi, bersama dengan orang tua kita yang beribadah di gereja ini, salam kami juga buat anak-anak kami dan orang tua yang beribadah dari rumah masing-masing karena acara ini diadakan secara live streaming. Doa pemberangkatan kepada anak-anak kami di kelas akhir di tingkat SD, tingkat SMP dan tingkat SMA yang akan menghadapi ujian tahap akhir atau yang disebut dengan ujian nasional. Gereja kita melalui Dewan Diakoni secara khusus seksi pendidikan membuat program seperti ini, jalan bagi kita untuk berdoa bersama sebelum anak-anak kami menghadapi ujian nasional. Inang angkat kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar sukacita kita, kekuatan kita, sumber hikmat kita dari kitab Mazmur pasal 26 ayat 2. Kebenaran firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 26 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Jadi nats ini bagian doa permohonan dari seorang Raja Daud. Bagian dari doa permohonan, memohon untuk dibenarkan oleh Tuhan. Seorang Daud yang menghadapi banyak pergumulan di dalam hidupnya. Seorang Daud yang menghadapi banyak masalah di dalam kehidupannya.
terlebih para musuh-musuhnya yang menuduhkan hal-hal yang tidak benar terhadap dirinya. Bukan mudah untuk membenarkan dirinya di hadapan lawan-lawannya. Dan bukan mudah pula untuk membenarkan dirinya di hadapan orang di mana orang tersebut sudah dipengaruhi oleh musuh-musuhnya untuk membencinya. Artinya Raja Daud, pemazmur, menghadapi persoalan yang berat, pergumulan yang berat, dan dari dirinya sendiri sebenarnya dia sulit untuk membenarkan dirinya di hadapan para lawan-lawannya. Namun anak-anak kami, satu hal yang tidak pernah Daud lupakan dalam hidupnya, bahwa Daud tahu kepada siapa dia harus menyampaikan persoalannya. Satu hal yang tidak pernah Daud lupakan dalam hidupnya, dia tahu bahwa ada Tuhan, tempat dia untuk menyampaikan persoalannya, menyampaikan pergumulannya, menyampaikan masalahnya. Dan dia sadar benar bahwa ini adalah bagian dari ujian yang harus dia hadapi dalam hidupnya. Itu sebabnya di hadapan Tuhan seorang Daud berani berkata, "Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah hatiku dan batinku." Jadi Tuhan itu lebih tahu benar tentang diri kita. Tuhan itu lebih mengenal diri kita daripada kita mengenal diri kita sendiri. Ini yang harus kita pahami. Tuhan itu lebih tahu diri kita daripada kita sebenarnya mengenal diri kita sendiri. Karena itu sekalipun dia punya pergumulan yang berat, sekalipun dia punya masalah yang berat, sekalipun dia punya tantangan yang berat, tapi itu tidak membuat dia putus asa, tapi dia selalu punya harapan. Karena apa? Karena dia punya Tuhan yang mengerti akan dirinya. Dia punya Tuhan yang membenarkan dirinya. Bahkan dia punya Tuhan yang akan mampu mengkoreksi dirinya. Karena kalau dia pun salah, yang pasti Raja Daud berani untuk memperbaiki dirinya agar menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Tuhan. Kalau kita baca dalam Mazmur pasal 139 ayat 1b sampai ayat 2. Di sana pemazmur mengatakan, "Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk, kalau aku berdiri, dan Engkau mengetahui pikiranku dari jauh." Artinya Tuhan tahu semua apa yang kita lakukan. Tuhan tahu semua apa yang kita pikirkan. Bahkan Tuhan pun tahu anak-anak kami, bagaimana persiapan dari anak-anak kami untuk menghadapi ujian nasional ini. Kalau gereja kita membuat acara seperti ini, ibadah pemberangkatan anak-anak kami untuk menghadapi ujian nasional, sebagai anak-anak Tuhan kita tentunya harus tahu berdoa dan belajar, begitu ya. Jadi enggak cukup hanya berdoa saja, tapi harus belajar juga. Karena untuk mencapai kesuksesan itu tidak seperti membalikkan telapak tangan, tapi ada proses-proses, langkah-langkah yang harus kita hadapi untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Anak-anak kami dari tingkat SD akan naik ke tingkat SMP. Anak-anak kami dari tingkat SMP akan melanjut ke tingkat SMA. Anak-anak kami dari tingkat SMA akan melanjut ke proses kuliah. Artinya untuk mencapai ke tingkat yang lebih tinggi, ada tangga-tangga yang harus kita hadapi. Dan dalam kehidupannya juga Raja Daud untuk mencapai kepada kesuksesan hidupnya, kekuatannya sebagai anak Tuhan, dia juga melewati proses ujian demi ujian untuk meningkatkan kualitas imannya. Tadi sebenarnya sudah yang persiapkan juga ayatnya yang mengingatkan kita. Tapi di bagian dari ibadah kita tadi itu sudah dituliskan. Dari kitab Amsal yang mengingatkan kita bahwa masa depan kita sebagai anak-anak Tuhan itu sungguh ada
dan harapan kita tidak akan hilang. Masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saya pikir firman Tuhan ini yang menyemangati kita untuk menghadapi ujian demi ujian, apalagi dalam masa-masa pendidikan kita untuk mencapai kesuksesan kita. Karena bagaimanapun seorang pelajar, tujuan kita belajar supaya kita memiliki pengetahuan, supaya kita memiliki keterampilan, supaya kita memiliki budi pekerti, sehingga hidup kita menjadi hidup yang berguna. Karena itu tetaplah semangat buat anak-anak kami semuanya ya. Anak-anak kami yang beribadah dari gereja ini, anak-anak kami juga yang beribadah dari rumah masing-masing. Persiapkanlah dirimu sebaik-baiknya untuk menghadapi ujian nasional. Apalagi selama masa pandemi ini kita banyak belajar dari rumah. Ya, anak yang berhikmat ini, anak yang mau mencapai kesuksesan ini juga anak yang harus pintar membagi waktunya. Jadi selama pandemi ini sebenarnya lebih banyak tantangan yang dihadapi anak-anak kami. Karena semuanya belajar harus memakai handphone, kan begitu. Ya, bisa bagi waktu enggak antara memang lihat handphone itu untuk belajar atau untuk bermain. Tantangan sebenarnya semakin besar di masa pandemi ini. Tapi bagaimana kita mempersiapkan diri kita lebih baik, membagi waktu kita antara belajar dan bermain, bagaimana kesungguhan kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi ujian nasional ini. Sama seperti Daud, kita pun harus berani berkata kepada Tuhan, ujilah aku Tuhan. Walaupun melalui ujian nasional ini, selidikilah aku Tuhan, biarlah aku menghadapi ujian nasional ini. Karena itulah jalan bagiku untuk mencapai kesuksesan. Kalau di antara anak-anak kami ada sekarang bersama dengan orang tua kita pun pasti punya harapan yang besar terhadap kalian anak-anaknya. Ya, kalau kehidupanku seperti ini, anak-anakku harus bisa lebih baik dari kehidupan yang kujalani. Orang tua pasti mengharapkan anak-anaknya lebih sukses dari dirinya. Karena itu hargailah ya kerja keras orang tuamu juga yang berjuang untuk anak-anaknya, supaya anak-anaknya juga menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang berhikmat, dan yang pasti anak-anak yang takut akan Tuhan. Sehingga ketika engkau menjadi anak-anak yang sukses nanti, engkau juga menjadi anak-anak yang rendah hati. Karena engkau mengakui apapun yang engkau dapatkan dalam hidup ini, engkau dapatkan karena Tuhanlah yang memberkatinya. Selamat ujian buat anak-anak kami. Selamat menghadapi ujian nasional. Persiapkanlah dirimu dengan sebaik-baiknya. Ingatlah semua proses ujian itu harus kita jalani untuk mencapai kesuksesan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi Amsal 23 ayat 28. Karena masa depan sungguh ada dan harapan kita pasti tidak akan hilang. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga. Bapa yang kami puji dan sembah dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sumber hikmat dalam kehidupan kami. Tuhan yang menuntun kami dalam perjalanan kehidupan kami. Menjalani hari-hari kami. Melewati proses demi proses yang kami jalani Tuhan. Termasuk anak-anak kami. Bersama dengan kami yang melaksanakan ibadah pada hari ini. Ibadah pemberangkatan buat anak-anak kami di tingkat SD, SMP, SMA yang tidak lama lagi akan menghadapi ujian akhir, ujian nasional. Semua itu adalah proses yang harus mereka jalani untuk menggapai masa depan mereka. Sebagaimana kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan masa depan sungguh ada. Dan harapan kami tidak akan hilang karena Tuhanlah yang menjaminnya. Karena itu berkatilah anak-anak kami, biarlah mereka boleh diuji melalui ujian nasional yang akan mereka hadapi.
Biarlah Tuhan yang memberikan ingatan yang tajam, memberikan kepintaran, mengingat setiap pelajaran yang sudah mereka pelajari selama ini Tuhan. Sehingga anak-anak kami tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tapi dengan lebih baik lagi mempersiapkan dirinya untuk menghadapi ujian nasional ini. Tuhan, kami percayakan anak-anak kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Anak-anak harapan dari keluarga, harapan orang tuanya, bahkan anak-anak yang senantiasa Engkau berkati. Tuhan berkatilah mereka dalam menghadapi ujian nasional ini. Tuhanlah yang menuntun mereka untuk boleh mengerjakan setiap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Biarlah mereka boleh menjawab dengan benar, dan biarlah keberhasilan itu juga dapat mereka raih di dalam kehidupannya. Berkati juga setiap orang tua yang boleh mendukung anak-anak mereka Tuhan. Engkau berkati juga. Berikan kesehatan ya Tuhan. Berkati setiap pekerjaan mereka. Jalan bagi Tuhan juga untuk mencukupkan segala kebutuhan mereka. Dan biarlah orang tua kami juga boleh menjadi pendoa bagi setiap anak-anaknya. Sehingga setiap keluarga menjadi keluarga yang berbahagia di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mau serahkan anak-anak kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita lanjutkan ibadah kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 402 ayat 1 sampai ayat 2 sambil kita mengumpulkan persembahan kita. Kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa. Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kami serahkan ke Dewan Diakonia dan Seksi Pendidikan. Untuk Seksi Pendidikan kami undang untuk datang ke depan, menyampaikan kata sambutan. Tes coba, terima kasih. Perkenalkan kami dari Seksi Pendidikan. Ada di sebelah kanan saya Nyonya Marpaung Boru Samosir, Ibu Leni. Dan di sebelah kiri saya ada Nyonya Situmeang Boru Manalu. Yang kami hormati pimpinan Gereja HKBP Pekanbaru, Pongkorba di sini, Ibu Pendeta Rita dan seluruh majelis, baik Panggulana Gok, Ibu Diakones, Ibu Bibelfro, dan kami hormati juga Ketua Dewan Diakonia, Bapak Sintua JHD Siregar. Kami sampaikan salam penuh kasih kami kepada anak jemaat yang hadir beserta orang tua di gereja dan juga mengikuti acara kebaktian pemberangkatan di rumah secara live streaming. Kita patut bersyukur gereja sudah memberikan kesempatan bagi kita untuk berdoa bersama-sama memohon kehadirat Tuhan kepada Tuhan Yesus supaya persiapan-persiapan yang anak-anak jemaat telah lakukan baik secara pribadi ataupun yang sudah dibekali di sekolah baik tingkat SD, SMP dan SMA yang sudah mengikuti ya tambahan kelas ya, mengikuti pendidikan bimbel ya di lembaga pendidikan yang lain. Kami berharap semua drill soal yang sudah diberikan kepada kita, baik yang difasilitasi sekolah atau lembaga, itu akan membantu setiap anak-anak jemaat untuk dapat mengikuti ujian akhir, ujian sekolah yang akan dilaksanakan pada bulan April ini. Dan kami berharap semuanya sehat-sehat ya, bisa mengikuti, tolong jaga kesehatannya ya. Jangan terlalu sibuk dengan online yang membuat kamu tidak fit, khususnya bagi setiap anak-anak jemaat yang mengikuti ujian sekolah itu secara online. Karena setiap soal yang sudah diposting, baik itu di Google Class oleh setiap guru, itu ada tenggat waktunya. Ya, tenggat waktu itu tolong diperhatikan dengan baik. Jikalau ada kendala ya, karena kita mempostingkan, mensubmit ujian secara online itu terlambat, saya berharap kamu jangan takut untuk melaporkan kepada gurunya ya, kepada gurunya supaya gurunya itu mengerti
dan membuat catatan setiap siswa kenapa anak itu memposting ataupun mensubmit ujian online itu terlambat. Ya, supaya guru mengerti dan kamu mungkin tidak akan diberikan nilai minus gitu. Nah, untuk ujian sekolah tahun ini jangan khawatir ya, nggak usah takut. Kenapa? Karena kelulusan yang diambil oleh setiap unit pendidikan, satuan pendidikan, sekolah itu adalah sekolah yang menentukan kelulusan, bukan dari dinas, provinsi ataupun kementerian pusat ya, bukan, tetapi sekolah, satuan pendidikan itu sendiri. Jadi jangan khawatir, yang penting kami ingatkan pelihara kesehatan, pastikan semua perangkat yang kita gunakan itu baik adanya. Jikalau ada kendala segala sesuatunya, infokan kepada gurunya masing-masing supaya gurunya mengerti. Dan satu lagi, ya sebagai bekal bagi setiap anak-anak didik kami, ya firman Tuhan yang kami bagikan selain dari Ibu Pendeta adalah Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Dari Allah pencipta langit dan bumi. Jangan andalkan kepintaran kamu, tapi andalkanlah Tuhan untuk kesuksesan supaya masuk ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Selamat ujian, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih untuk anak-anak dan orang tua yang sudah mengikuti ibadah pemberangkatan anak-anak mengikuti ujian. Satu lagi pesan dari kami, Ketua Dewan Diakonia, apapun hasilnya, apapun hasil akhir nanti apabila sudah mengikuti ujian, kalau memang hasilnya baik, ucap syukurlah kepada Tuhan. Dan bila pun kurang memuaskan, jangan patah semangat. Sebab seperti yang disampaikan oleh Inang Pendeta tadi dalam khotbahnya, belajar, doa dan belajar. Jadi kita bisa ulangi belajar kembali untuk memperoleh hasil yang lebih baik untuk kedepannya. So ini mah siap kami, mau lihat tema di Hita Salutna, inilah yang bisa kami lakukan acara dari gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Horas Marita.